الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون ودبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid dalam rangka kita menuntut ilmu, menambah ilmu, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimakumullah. Ud'uni astajib lakum, ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku maka astajib lakum, aku perkenankan doanya. Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah mengabulkan itu lain-lain. Ada yang langsung, ada yang lawas dulu hanya ditamakan. Kemudian ada yang digantikan, tiga. Ada yang diselamatkan karena sebab bilang terus nama. Nah, kemudian diganti Tuhan dengan lebih baik, dan kemudian diganti Tuhan di dalam surga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu Tuhan, cara Tuhan untuk mengabulkan doa. Umatnya seandainya tahu balasannya di surga, doa ini kada kabul, niscaya berdoa bahwa doanya itu jangan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat saja kita kabulnya. Dan kata Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha wa sa'atuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalat amma taqra'ul Qur'ana qultu bala qalat khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Masih lagi kita tentang bicarakan adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bahasa Arabnya Maulid lah Rabiul Awal. Bahasa Arabnya Rabiul Awal pas kita membicarakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut daripada kelahiran Rasul itu bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Jadi kita dahulu menyambutnya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bu'istu liutammima makarim innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Hanya saja aku diutus di permukaan bumi ini untuk mempersempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Dan kayak apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sidin selalu meminta supaya minta baikakan akhlak. Padahal Sidin itu sudah diberi tetel bahwasanya engkau itu wahai Muhammad adalah sebaik-baik akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Najar Aisyah radhiyallahu anha, aku masuk ujar Sa'ad bin Hisham. Ujar Sa'ad bin Hisham, aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku bertanya akan dia daripada kenyataan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertakun lawan Aisyah, kayak bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka ia berkata, si Aisyah nih, tiada adakah engkau baca akan Quran? Ikam adalah membaca Quran. Ujar si Aisyah.
Maka aku berkata, ujar si Sa'ad, iya, aku baca Quran. Ini orang Arab tuh paham Al-Quran artinya, mengartinya, membaca Al-Quran. Enggih, ulun baca Quran. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah, parangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya bahwasanya engkau wahai Muhammad berperangai atas perangai yang baik yang amat besar agung. Nah itu, Ika membaca Quran lah Aisyah. Nggih membaca. Nah, khuluq akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah kayak Aisyah Quran, itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Aisyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memadahkan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berperangai atas perangai yang baik, yang amat besar, yang amat agung. Kada ada makhluk yang dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Kalau diceritakan kan Nabi Yusuf itu rupanya, dan diceritakan Nabi Daud itu suaranya. Kalau Nabi Yusuf kan wajahnya rupanya. Kalau Nabi Isa kan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah budi pekerti yang baik. Lawan buahnya ilmu itu adalah akhlak. Lawannya kita berilmu tapi tidak berakhlak. Dan lagi bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Nang melajari Rasulullah itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, maafkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu, dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan, dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang yang jahil. Nah, memaafkan Nabi itu luar biasa pemaafnya. Maaf luar biasa, pemaaf benar. Orang tuh datang, presiden tuh datang ke Taif, imbah ke Taif itu dilimpah ditawaki orang, sampai berdarah sih. Turun malaikat, ujar malaikat, ya Rasulullah wahai Muhammad, berdoa nabi nawan Allah supaya ulun angkat gunung itu, ulun lempar lawan buahnya tuh habis. Ujar Nabi, berdoa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada kaumku itu karena sesungguhnya itu tidak tahu. Ya Nabi. Ya malaikat iya, ada jadian. Maka mereka sudah menyusup gunung hendak diangkatnya. Ternyata Nabi, ya Allah beri petunjuk kaumku karena yang ada tahu bahwa itu benar, ada tahunya. Di malaikat, maka sudah masuklah ke gunung sana, tinggal mangkap dia lagi meremeknya. Saking pemaafnya tuh Nabi, malaikat aja ada tangan anak meremek sudah ditimbainya gunung habis selesai. Tapi Rasulullah itu pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Orang tuh saban hari meludahi Nabi ke masjid, diludahi Nabi, tulak dari diludahi. Sekalinya hari esok ada meludahi mana nih, jangan takut Nabi, mana orang mau meludahi. Tuh orangnya garing di tangan Nabi. Nampaikan dari umat ya orang nak meludahi saban hari ini nah. Iya berdulu mendatangi aku, menghilangi aku waktu garing kayak gini. Nah akhlaknya Rasulullah.
Kada ada dendam. Coba kan kita diludahi cari pemangkong tuh bang. Ya, sarik rupanya tanya menyumpah. Ada melihat kah? Ada memakal aja. Orang lewat nih, beludah nih, bermamai sepanjang jalan. Cari orangnya siapa? Abi kada. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Artinya, dan sabarlah olehmu ya Muhammad akan barang yang mendapat akan dikau kesakitan, bahwasanya yang dimiliki itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Nang paling berat ujian itulah, nang paling berat ujian itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, asyaddu bala'an, yang paling bersangatan bala al-anbiya, para nabi, wal ulama, dan para ulama, wal amsal dan orang-orang seumpama-seumpamanya. Itu semakin mulia, semakin dekat banyak. Coba kita lihatkan sejarah Nabi kita tuh cobaannya. Waktu Mama Sidin Batianan di dalam parut sudah meninggal, wanita lelakian. Waktu Batianan 2 bulan. Nah masih apa ngarannya tuh, namanya kita nih, namanya ibu-ibu nih 2 bulan. Waktu memaukannya tuh sampai 3 bulan. Wah, mau benar. Imbah itu pulang berumur 6 tahun, meninggal mama pulang 6 tahun. Ya Allah, digaduh oleh kai, meninggal ulang kai, digaduh oleh paman banyak ulang banak. Nah kasihannya Nabi lagi halus, sudah jadi apilan, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai lagi halus. Jadi ilmunya sudah diuji, itu ada cobaan yang kecil-kecil, ada masalah. Sama itu sekolah di Alpalah tuh, di pondok di santren itu buan tajiji yang hanya masuk ke rumah kan hanya cobaan. Nah kada pernah berpisah kawan mama sampai tengah malam jam 2 jam 3 tak siap. Mahir ada mama buka mencari mama. Ujiannya kita kata pernah tak bisa lawan mama, bisa tetangis, makan makanan nyaman rasanya di rumah, sampai kalau pada sakit makan. Nah kada nyaman di kayak di rumah lah, kada sakit benar kada, cuma kada kayak nyaman di rumah bang, disiap makan macam-macam, piring dibasuh apa, membasuh surang, mengaut surang, mandi surang, membasuh piring surang pulang. Kemudian sakit, ada nang dihigama apa, mendalam baju macam-macam ni kada sakit, garing, kada ada merawatnya, kada kaya di rumah bang, ada bang kawanannya merawat, tapi kaya di rumah merawat diperhatikan kada, sorangan, dahsyatnya itu ujian. Nah, tadi kamu nyinya sudah keluar dari pondok, ada sedikit ujian, sudah diliwati itu, ada apa-apa lagi, sudah tahan apilan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Nabi itu luar biasa sabarnya. Semakin tinggi kejentukannya, semakin banyak ujiannya. Sampai Nabi itu diucapi orang, Nabi Muhammad ini kada adil lalu ya membagi bagian hasil perang. Kada adil lalu dia membagi. Nabi Muhammad SAW dipadahkan kada adil. Oh ya, apa itu? Itu adalah Rasulullah SAW. Walaman, dan firman Allah Ta'ala, walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azm. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur.
Artinya, dan sesungguhnya orang yang sabar dan mengampuni akan kesalahan manusia itu, bahwasanya adalah yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Al-Azmil umur. Dan lagi firman Allah Ta'ala, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia itu dan ampuni akan dia, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu amat kasih akan orang yang berbuat kebajikan. Memaafkan tuh. Nah, Nabi juga memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang. Ada orang yang minta maaf, dimaafkan sedih, kada ada dendam. Nah itu adalah sifatnya Nabi, dilajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, nang penampakan kita atau mazhar atau gambarannya adalah guru kita sekompol memaafkan orang atau anak memukuli sidin, dipukuli orang sidin, ada nang orang kayu macam-macam, tapi sidin kada dendam, kada membalas dendam, telah dimaafkan aja orang. Itu adalah artinya gambarannya, majaharnya Rasulullah SAW. Orang tuh ulah masalah, lalu sidin ini dipukuli, lalu ada keluarganya bepadana, siapa orang nang mukuli, ada nang jaga keluarga sidin tuh. Nah, bepada siapa orangnya nang mau mukuli kamu, kada dipadakan sidin. Seandainya ini bepada, ya mungkin ada juga keluarga sidin nang jaga nang wani, dimaafkan sidin. Kayak itu juga. Nah, itu gambaran Rasulullah SAW akhlaknya. Dan lagi firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan menyuruh memberi kebajikan akan yang mempunyai kerabat yang hampir, dan menegahkan ia daripada kejahatan dan daripada pekerjaan yang mungkar dan yang zalim. Sudah kalau kita sebut nahi mungkar, menyuruh anak beribadah, menangati anak berbuat kejahatan, itu namanya nahi mungkar. Kada boleh. Ada semalam kita sudah nyolong, ya ada boleh berdiam, namanya kawan. Kita menyuruh inya berbuat kebaikan, mencegah, wajib kita namanya inya berbuat kejahatan. Walamma kasur, dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, walamma usirat rubaiyatuhu wasyujja jabinuhu yawma udin faja'ala yamsahu dama an wajhihi wa yaqulu kaifa yuflihu qaumun hadabu wajha nabiyihim biddami wa hum yad'uuhum ila rabbihim fa anjalallahu laysa laka minal amri syai'un ta'diban lahu ala zalika. Artinya, dan tatkala dipecahkan oleh orang kafir akan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hadapan, dan dilakukan akan dahi, dilukakan akan dahinya pada hari perang Uhud, maka jadi Nabi SAW menyapu akan darah daripada mukanya. Nah, jadi Nabi gigi sidin di muka di sekitar sini kalau lah itu dipecahkan oleh orang kafir. Mungkin ditawak lawan batu kan kira, lawan sini pecah gigi sidin dan dahi sidin luka, melukakan akan dahinya daripada hari perang Uhud. Mungkin tak sabet parang kan kira-kira dahi, atau karena tawak berdarah dahi sidin. Kalau sidin menyapu akan darah tadi daripada mukanya, mungkin di sini berdarahan di sini.
disapu di muka sini. Padahal ia berkata, betapa dapat kemenangan kaum yang melumurkan mereka itu akan muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan darah. Padahal ia menyuruh akan mereka itu kepada Tuhan mereka. Umat Nabi ini dapat kemenangan lah, nama melukai nabinya, yang menyeru kepada Tuhannya yang bujur. Padahal aku disuruh Tuhan juga, kenapa jadi melukai? Padahal seandainya aku berdiam aja bang, ada menyuruh kepada Tuhannya, ya takkannya bak kafir situ. Padahal juga, nah di sini kayak apanya itu namanya dapat kemenangan. Sedangkan seorang ini menyuruh kepada kebaikan sekalinya juga. Nah, artinya ada sedikit Nabi itu menggerutu lah sedikit. Maka menurunkan Allah Ta'ala akan ayat, lalu diturun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat, laisa laka minal amri syai'un, artinya tiada bagimu ya Muhammad daripada suatu perbuatan. Dan adalah ayat ini diturunkan Allah Ta'ala kepadanya karena mengajar adab perangai yang baik. Majin Nabi aku ini dilupai, padahal aku Nabi, padahal aku ini menyuruh kepada Tuhannya. Kenapa jadi luka pacak gigi? Lalu Tuhan itu menurunkan ikan mengatai, bagimu itu ada daripada suatu perbuatan, kada kau apa-apa ikan tuh, kada kau berbuat apa-apa. Nah, nyar Nabi di apa ngarannya sadar, hanya Nabi itu menjadi kayak itu selama-lamanya sedang berbuat kebaikan karena Allah sendiri nama lajari. Yani hendaklah engkau sabar ya Muhammad, sebab disakiti oleh orang kafir, sabar. Dan jangan engkau segera marah. Nah ya Allah, artinya nih, dengan ikhtiarmu karena usaha kamu, dan hanya sungguhnya pekerjaan itu sekalian takdir Allah Ta'ala. Nah, maka tiada bagimu suatu pekerjaan dan tiada bagimu itu kudrat melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala. Maka hendaklah syuhud akan sekalian itu, yaitu perbuatan Allah Ta'ala, supaya jadi engkau sabar. Dan pahala sabar itu beberapa banyak yang tiada boleh dihinggakan. Pahala sabar itu kada terhingga banyaknya. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sungguhnya disempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya. Nah itu. Nabi artinya aku di sini Nabi jadi ini aja. Kalau diturunkan Tuhan, ditegur Tuhan, diberi Tuhan pelajaran kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini puncak paling banyak sabarnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan kita berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, mudah-mudahan kesabaran kita ini dikuati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.